Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julius Matondang. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu kala, terdapat seorang pemuda yang bernama Toba. Ia merupakan seorang yatim piatu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Toba bekerja di ladang. Sesekali Toba pergi memancing ke sungai yang tidak jauh dari tempat ia bekerja. Ikan hasil tangkapannya kerap dijadikan sebagai lauk dan bila berlebih akan dijual ke pasar. Singkat cerita, pada saat ia memancing, mata kailnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya ia saat menarik pancingannya yang mendapatkan seekor ikan yang sangat-sangat besar. Lalu ia membawanya ke rumah untuk dijadikan lauk pauk. Saat Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tersebut, tiba-tiba terjadi suatu keajaiban yang sama sekali tak pernah ia duga. Ikan aneh dengan sisik dengan warna kuning keemasan. Kemasan tersebut berubah menjelma menjadi seorang perempuan yang sangat-sangat cantik dan manis. "Tuan," kata perempuan cantik dari ikan kuning itu, "aku adalah makhluk kutukan dari dewa. Aku dikutuk karena telah melanggar larangan yang sudah diberikan kepadaku. Dan aku ditakdirkan bahwa aku akan berubah bentuk dan menyerupai makhluk apa saja yang menyentuhku. Karena Tuhan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia sama seperti Tuhan." Toba lantas memperkenalkan namanya. Begitu juga dengan perempuan berwajah cantik itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba langsung memikirkan sesuatu dan menjelaskan pemikirannya tersebut kepada Putri. Pemikirannya ialah untuk memperistrikan sang putri karena Toba sangat terpesona terhadap kecantikan sang putri. "Bersediakah kau menikah denganku?" kata si Toba. Setelah pembicaraannya beberapa saat, "Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia juga untuk memenuhi syarat yang akan kuajukan," tanya Putri. "Syarat apa yang engkau inginkan? Sebutkanlah, aku pasti akan memenuhinya. Perintahku hanya satu. Pastikan bahwa Tuan dapat menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sesekali Tuan menyebutkan bila aku adalah seekor ikan. Bila Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan," kata sang putri. "Baiklah, aku berjanji akan menutup rapat-rapat rahasia ini. Rahasia ini akan hanya kita ketahui berdua," kata Toba. Dan pada suatu hari, Toba dan Putri pun akhirnya menikah. Pasangan tersebut hidup rukun, berbahagia, walau dalam kesederhanaannya. Dengan kehadiran buah hati mereka, seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat yang agak pemalas
dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-hari hanya tidur-tiduran. Ia seperti tak peduli dan tak mau tahu apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Bahkan sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir seringkali menolak bila disuruh oleh ibunya. Seandainya mau, Samosir akan melakukannya dengan malas-malasan dan wajah yang bersungut-sungut. Kian hari kian bertambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan ibunya terus memanjakannya. Apapun yang diminta oleh Samosir pasti akan dituruti oleh ibunya untuk dipenuhi. Samosir memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Jatah makanan sehari-hari untuk sekeluarga dapat dihabiskannya dalam waktu sekali makan saja. Toba merasa harus bekerja lebih keras supaya bisa memenuhi keinginan makan anak semata wayang mereka. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah oleh ibunya. Meski demikian, setelah ibunya memaksa Samosir untuk mengantar makanan kepada ayahnya, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantar makanan tersebut kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Sambil wajah bersungut-sungut, Samosir membawa makanan dan minuman tersebut menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar dan haus. Samosir lalu memakan makanan yang seharusnya akan diberikan kepada ayahnya tersebut. Makanan itu tidak dihabiskannya semua dan hanya disisakan sedikit saja. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit, Samosir lalu melanjutkan perjalanan menuju ke ladang untuk mengantarkan makanan tersebut kepada ayahnya. Setelah tiba di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman yang tinggal sedikit itu kepada ayahnya. Toba yang sangat sudah merasa lapar karena bekerja keras dari pagi langsung membuka bekal dan sangat ingin memakannya. Terperanjatlah Toba ketika melihat makan siangnya sudah tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanan dan minumku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan raut wajah marah. Dengan wajah yang sangat polos, seolah tak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku tiba-tiba merasa lapar, ayah. Maka dari itu aku memakan makanan ayah dan meminum minuman ayah, dan aku menyisahkannya sedikit," kata Samosir. "Akan tetapi tidak semua kuhabiskan, bukan? Masih ada sedikit makanan dan minuman untuk makan siang ayah," jawab Samosir. "Dasar anak yang tidak tahu diuntung," makian Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba sekian makin meninggi. Serasa tak dapat lagi ia bersabar dan menahannya. Umpatan Toba pun seketika itu meluncur. "Dasar kau keturunan ikan," kata Toba dengan raut wajah yang sangat marah. Samosir sangat ketakutan dan terkejut ketika mendengar perkataan sang ayah. Sembari menangis, pada saat sudah sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya, Samosir langsung menceritakan apa yang dikatakan oleh ayah kepada dirinya.
Samosir langsung menceritakan semua cacian makian yang diberikan oleh ayahnya kepada dirinya, bahwa dirinya adalah keturunan seekor anak ikan. Mendengar pengaduan dari anaknya itu, ibu Samosir menjadi sangat sedih. Tak disangka bila suaminya yang sangat ia cintai dan sayangi melanggar sumpah yang telah mereka janjikan sebelum mereka menikah. Tak berselang lama, Samosir dan ibunya saling berpegangan tangan. Dalam hitungan sekejap, mereka tiba-tiba menghilang. Dan keajaiban pun terjadi. Pada bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya, tiba-tiba menyembur air yang sangat deras dari dalam tanah. Air yang disemburkan keluar seakan tiada henti-henti. Semakin lama semakin tak berkurang. Semburan air tersebut malah semakin besar adanya. Dalam waktu yang cepat, permukaan tanah daerah tersebut tergenang oleh air. Permukaan air kian meninggi dan tak berapa lama kemudian lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal pun sudah dipenuhi oleh genangan air. Hingga pada akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk sekitar lalu menamakan danau tersebut sebagai Danau Toba. Adapun pulau kecil yang terletak di tengah-tengah Danau Toba itu disebut sebagai Pulau Samosir, sebagai tanda penanda bahwa itu merupakan tempat di mana Samosir dan ibunya berpijak untuk terakhir kalinya. Jadi demikianlah akhir cerita dari kisah Danau Toba. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.